kami sembuh. Sebab Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Kami terima lawatan Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang terlewat dari hadirat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewat dari kuasa Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami menerima keberkatan-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, kembali kami akan merenungkan firman. Setelah kami menikmati hadirat-Mu, kami rindu Tuhan bicara bagi masing-masing kami, bekali kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami secara khusus. Kami belajar tentang membangun suasana surga di tengah-tengah rumah tangga kami, membangun suasana surga di tengah-tengah keluarga kami. Kami mengerti bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga kami tidak pernah terlepas dari masalah. Ada saja pergumulan, ada saja masalah di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Tapi satu hal yang kami pegang, Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami percaya badai hidup apapun yang kami hadapi di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, selama Yesus ada di dalam perahu keluarga kami, perahu rumah tangga kami, maka badai itu dapat dikatakan tenang, dan badai itu akan tenang. Sebab Yesus bersama-sama dengan kami. Karena itu kami rindu belajar lebih lagi. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa, sehingga yang sakit kita percaya Dia Allah yang menyembuhkan. Kita terima. Karena saya teringat ketika Rasul Paulus berada dalam penjara bersama-sama dengan Silas, memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa, ada lawatan Tuhan. Dan itu yang kita terima setiap hari. Kita menerima lawatan Allah setiap hari. Kita mengalami kuasa Tuhan karena kita memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya menyapa setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi secara online. Iya kan? Saudara, saya berharap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, saudara boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami kuasa Tuhan. Betul, dalam hidup kita ini tidak terlepas dari badai. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah berdoa, tapi masih ada pergumulan. Justru dengan pergumulan itulah kita melihat impartasi kuasa Allah dinyatakan. Kalau tidak ada masalah, kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada fitnahan, kita tidak akan pernah lihat keadilan yang Tuhan nyatakan. Justru karena ada masalah, kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Maka Rasul Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan serial khotbah membangun suasana sorga di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Kita sudah pelajari 7 hal dari hari Senin minggu lalu sampai dengan hari ini, ya kan, sampai dengan kemarin hari Selasa. Berarti sudah 7 bahasan yang sudah kita bahas untuk membangun suasana sorga di tengah-tengah keluarga kita. Ingat, rumah tangga kita, keluarga kita, Tuhanlah yang menginisiatifkannya. Sehingga akhirnya kita percaya kalau Tuhan yang menjadi pencipta, Tuhan yang menciptakan ide untuk menjadi keluarga, untuk menjadi rumah tangga, maka saya teramat yakin dan percaya Tuhan juga yang menopang setiap rumah tangga, Tuhan juga yang menopang setiap keluarga. Karena itu kalau sampai ada rumah tangga yang tidak mengalami kebahagiaan, sampai tidak ada keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, dipertanyakan. Kenapa? Karena seharusnya Tuhan menciptakan pernikahan, Tuhan menciptakan keluarga, dan Tuhan memberikan kebahagiaan itu. Nah, saya sudah bahas selama 7 hari berturut-turut, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, dan saya sangat berharap setiap kita terus mendalami, terus belajar untuk kita mengerti bagaimana kita bisa membangun suasana sorga, menikmati sorga sebelum kita ada di sorga.
di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Dan hari ini kita ada dalam bahasan yang ke-8 dalam membangun suasana surga dalam keluarga. Yang ke-8 saya bahas adalah stop menuntut pasangan. Sama-sama bilang sama saya, berhenti. Sama-sama bilang sama saya, berhenti. Berhenti menuntut pasangan kita. Karena tuntutan-tuntutan itu hanya akan membuat orang kecewa. Tuntutan-tuntutan itu hanya akan membuat orang sakit hati. Karena ini rumah tangga, bukan pengadilan. Sehingga kalau rumah tangga tidak perlu ada tuntut menuntut. Ya tapi pendeta, kalau tidak ada tuntutan maka suami saya nggak pernah berubah. Kalau tidak ada tuntutan maka istri saya tidak berubah. Saudara dikasih dalam Tuhan, seharusnya bukan tuntutan, tetapi kesepakatan bersama. Makanya dalam rumah tangga itu, kenapa 1 tambah 1 bisa menjadi 1? Karena selalu saya bilang, setengah ego daripada suami, setengah ego daripada istri itu dipangkas sehingga jadinya setengah. Setengah dari hidup suami, setengah dari hidup istri dipersatukan dalam sebuah rumah tangga menjadi 1. Karena mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Sehingga akhirnya bukan lagi tuntutan-tuntutan yang dinaikkan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, melainkan pengertian. Tapi tadi saya bilang, mungkin sebagian orang berkata, kalau tidak ada tuntutan maka tidak ada perubahan. Pendeta, kata siapa? Justru terkadang dengan kita menuntut kesempurnaan pasangan kita, kita menuntut perubahan pada pasangan kita, orang kalau dituntut akan berkeras, orang kalau dituntut akan berontak. Karena itu bukan tuntutan, tapi komunikasi. Duduk sama-sama, bicarakan sama-sama, cari jalan tengah. Sehingga akhirnya pada dalam rumah tangga itu buatnya kesepakatan bersama, bukan tuntutan-tuntutan. Karena bedanya apa? Kalau tuntutan, kehendak saya yang saya paksakan terjadi dalam hidup pasangan saya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Istri juga nggak mau kalah, dia menuntut kita. Tapi kamu juga harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Akhirnya rumah tangga bukan lagi menjadi sebuah rumah tangga yang dipenuhi damai, tapi rumah tangga dipenuhi dengan tuntutan demi tuntutan. Tapi kamu harus jadi seperti ini dong, kamu harus begini dong, kamu harus begini, kamu punya target begini. Saudara dikasih dalam Tuhan, duduk sama-sama, jalan tengah, kesepakatan bersama. Itu yang seringkali membuat rumah tangga, keluarga pada akhirnya terpecah. Ketika tuntutan-tuntutan itu tidak bisa dipenuhi. Karena tuntutan-tuntutan itu tidak bisa dipenuhi, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Aduh capek pendeta, saya capek. Saya udah ngomong sama suami saya, dia mesti begini, ayo dong berubah. Tapi dia nggak berubah-berubah. Lihat, karena adanya tuntutan, itu adalah target yang kita paksakan dalam kehidupan pasangan kita. Kamu punya target ya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ada target dalam pasangan kita, kita buat. Dan target itu sesuai dengan kemauan kita. Egois. Kita yang mematok target dalam kehidupan pasangan kita. Sehingga ketika target kita kepada pasangan kita tidak tercapai, maka kita kecewa. Nah, berdasarkan kekecewaan ini, iblis ambil bagian. Ingat kemarin kita sudah belajar, jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah targetnya. Wah, ditargetin nih saudara. Rumah tanggamu, keluarga kita adalah target iblis yang siap dihancurkan kalau kita tidak mengerti. Akhirnya kita timbul keegoisan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menuntut. Ketika kita mulai menuntut, kita sedang menargetkan. Sama kayak seorang pimpinan, seorang bos menargetkan orang-orang salesnya gitu kan. Kamu bulan ini mesti seperti ini ya. Kalau nggak gaji kamu dipotong, kamu mesti seperti ini ya. Kalau nggak kamu nggak dapat bonus, kamu mesti seperti ini. Ada target. Itulah tuntutan. Sehingga ketika tidak mencapai target, tuntutan tidak dipenuhi, maka dia mulai kecewa. Saya salah pilih pasangan kayaknya pendeta. Saya salah pilih suami, saya kayaknya salah pilih istri deh. Tapi anak udah 5, salah pilih. Dari mana ceritanya coba? Karena tuntutan-tuntutan seperti ini, saudara.
Jadi stop menuntut pasanganmu, stop menuntut suamimu, stop menuntut istrimu. Kalau memang kau inginkan ada perubahan, contohi, meneladani. Makanya Alkitab katakan dalam Matius pasal 7 ayat 12. Coba saudara lihat. Matius pasal 7 ayat 12, Yesus bilang begini, lihat, ini golden rules saudara dikasih dalam Tuhan. Matius 7 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, apa dibilang? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau engkau mau pasanganmu berubah, stop menuntut, contohkan, ubah dirimu. Maka pasanganmu akan melihat dan dia akan turut berubah. Karena tidak ada tuntutan-tuntutan yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuntutan-tuntutan hanya akan membuahkan kekecewaan, sakit hati, dan luka. Kenapa? Karena dituntut untuk mau seperti apa yang pasangannya mau. Gak bisa. Suamimu berbeda dengan dirimu, istrimu berbeda dengan dirimu. Baik kebiasaan-kebiasaannya, latar belakangnya, didikan ajarannya dalam mengambil setiap keputusan menghadapi masalah berbeda. Kalau kita menuntut pasangan kita, berarti kita sedang menjadikan pasangan kita sama seperti apa yang kita mau. Siapa kita? Memaksakan pasangan kita untuk jadi seperti kita. Berarti bukan menuntut solusinya. Solusinya adalah meneladani, mencontohkan. Apa yang kau pengen dia lakukan, engkau lakukan dulu kepada yang kau pengen dia menjadi orang yang mengampuni. Lakukan itu kepada mereka, pasanganmu. Engkau mau melihat istrimu jadi istri yang teladan, contohkan bahwa engkau adalah suami yang teladan. Engkau mau melihat suamimu bangun pagi terlebih dahulu, contohkan. Satu ketauladanan lebih baik daripada 1000 arahan. Jadi meneladani adalah sikap yang luar biasa untuk mengubah seseorang. Tapi saya udah mencontohkan pendeta, dia nggak berubah-berubah. Saya udah buat sesuai dengan apa yang pendeta omongin semua, tapi dia berubah-berubah. Ya dulu doain. Kalau dia tidak bisa engkau ubah, karena memang engkau bukan Tuhan yang bisa mengubah orang. Selalu saya bilang, yang bisa mengubah hati manusia cuma dia, pencipta manusia. Kalau engkau sudah lakukan bagianmu, engkau sudah meneladani, engkau sudah mencontohkan, tapi dia belum berubah, belum ikut apa yang engkau sudah contohkan, berarti terus doakan. Mungkin itu salib yang engkau harus pikul. Bersabar. Nah, kita akan belajar hal ini ya saudara ya. Jadi ingat, tuntutan-tuntutan tidak akan pernah bisa membuat perubahan. Justru tuntutan-tuntutan akan melahirkan ketersinggungan, kecewaan, sakit hati, dan akhirnya luka. Dan kalau udah sampai seperti ini, maka iblis gampang sekali ngambil alih rumah tangga kita, keluarga kita. Karena itu dalam rumah tangga yang diperlukan adalah sharing. Sama-sama bilang sama saya, komunikasi. Sharing ini akan menghasilkan kesepakatan bersama. Sharing ini akan menghasilkan satu keputusan bersama yang akhirnya bisa dijalankan bersama-sama. Bukan tuntutan. Kalau tuntutan itu sesuai dengan apa yang saya mau, bukan apa yang pasangan saya mau. Dan kalau saya sudah menargetkan tuntutan itu kepada pasangan saya dan dia tidak sampai pada target itu, maka saya akan kecewa. Tidak sedikit rumah tangga hancur karena menargetkan pasangannya, menuntut pasangannya untuk sesuai dengan apa yang dia mau. No, gak akan pernah bisa. Stop menuntut pasangan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Jadi kalau suamimu punya kekurangan, nikmati. Waktu kau masih pacaran kan kau tahu itu kekurangan dia. Engkau terima, tetap memilih dia sebagai suamimu, tetap memilih dia sebagai istrimu, dengan segala macam kekurangannya. Tapi kenapa setelah menikah engkau nggak terima kekurangannya? Tapi harusnya dia berubah kan pendeta. Dia kan udah punya anak, harusnya berubah. Loh, yang bisa merubah siapa? Cuman Tuhan. Karena itu berlutut,
Engkau berdoa memohon belas kasihan. Kalau belum berubah, nikmati, jangan ngeluh. Tuh waktu masih pacaran kau enjoy kok dengan kekurangannya. Engkau tidak pernah menuntut waktu engkau masih pacaran. Kan begitu saudara. Kenapa sekarang ketika menikah engkau tidak bisa menikmati apa yang menjadi kekurangannya, justru engkau tuntut, yang akhirnya menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga. Nikmati apa yang menjadi kekurangan pasangan. Tapi dia harus berubah, ya doakan. Sampai kapan? Sampai berubah. Kalau nggak berubah-berubah, terus berdoa. Kan sederhana. Kalau nggak berubah-berubah, ya terus berdoa. Sampai kapan? Ya sampai berubah. Kalau gitu aja repot. Dia belum berubah, didoakan. Kalau udah didoakan belum berubah, ya terus berdoa. Sampai kapan? Ya sampai berubah. Sehingga akhirnya kita mengerti perubahan bukan kekuasaan saya. Untuk merubah seorang hanya Tuhan. Ya, Filipi pasal 4 ayat 11 dan 13 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar, perhatikan katakan Rasul Paulus ini. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sudahkah kita belajar mencukupkan diri kita dengan pasangan kita? Atau kita terus selalu banyak menuntut dan menuntut? Sekarang saya balikin deh. Saya balikin sekarang. Saudara kalau dituntut pasangan saudara, enak gak kira-kira? Ditargetin, seminggu ya lu berubah ya. Kalau tidur jangan ngorok. Tapi saudara selama seminggu ini tidur ngorok. Kira-kira enak gak sih tuntut-tuntut begitu? Enak. Kalau engkau merasa dituntut itu gak enak, kalau engkau merasa dilakukan sesuatu oleh pasanganmu gak enak, ya jangan buat itu. Hal itu akan dirasakan juga oleh pasanganmu. Jadi apapun yang kau merasa gak enak untuk dilakukan, jangan buat itu kepada pasangan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus mengerti betul bahwa saya harus belajar mencukupkan diri saya. Kalau saya punya kekurangan, suami saya punya kekurangan ini, ya saya mesti terima. Kalau istri saya punya kekurangan ini, saya belajar mencukupkan diri saya. Jangan sampai kita cari kekurangan pasangan kita di tempat lain. Pasar nggak jualan, bos. Pasar nggak jualan. Jangan cari kekurangan istrimu di perempuan lain, Pak. Jangan cari kekurangan suamimu di laki-laki lain, Bu. Belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang sudah menjadi pasanganmu. Terima dia. Bukankah itu yang kau ucapkan dalam janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan? Aku akan menerima dia, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka. Apapun yang menjadi kekurangan, ya kita belajar terima. Belajar mencukupkan diri kita. Sehingga ayat 13 bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini kuncinya. Kalau engkau mau lihat dapatkan kekuatan, kalau engkau mau melihat dapatkan kesabaran di tengah-tengah engkau menghadapi kekurangan pasanganmu, datang sama Tuhan. Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada banyak rumah tangga bisa kok kuat berjalan sampai masa tua, sampai usia lanjut dengan segala macam kekurangan pasangannya. Kenapa? Karena saya percaya dia menyerahkan pergumulannya itu sama Tuhan. Nanti bagian Tuhan yang pertama memberikan kekuatan kepadamu, yang kedua mengubahkan pasanganmu. Itu bagian Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa kuat kalau kita bentar-bentar menuntut pasangan kita, bukan kita doakan? Kita menargetkan pasangan kita supaya seperti apa yang kita mau. Nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Kalaupun bisa, itu akan penuh dengan kekecewaan dan luka, baik yang menuntut maupun yang dituntut.
Yang menuntut kecewa karena nggak sampai target, yang dituntut sakit hati karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau untuk dia lakukan. Jadi kegiatan tuntut menuntut itu bukan ada di rumah tangga, bukan ada di keluarga, saudara. Itu ada di pengadilan. Engkau dituntut, ya kan? Itu hanya ada di pengadilan. Rumah tangga bukan tuntut menuntut, tapi mengasihi. Rumah tangga bukan tuntut menuntut, tapi menerima. Karena itu belajar untuk menerima kekurangan pasanganmu. Ingat, belajar mencukupkan diri. Bagaimana caranya? Solusinya di ayat 13 tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Kalau engkau udah gak kuat ngadepin suamimu, Bu, kalau engkau udah gak kuat ngadepin istrimu, Pak, ingat firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Datang sama Tuhan, Sang Pengubah. Datang sama Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi baik kita yang mengharapkan perubahan kepada pasangan kita, Tuhan berikan kekuatan buat kita untuk menghadapi kekurangan pasangan kita. Dan untuk pasangan kita nanti Tuhan yang ubahkan hati, sehingga dua-duanya dapat kita dapatkan kekuatan, pasangan kita diubahkan oleh Tuhan. Itu kan dahsyat. Amin. Segala perkara, Paulus bilang, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, dalam Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Lihat, hal ini berhubungan dengan apa yang tadi di ayat 13 katakan. Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu belajar menyerahkan rumah tanggamu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Dalam hidup kita ada rumah tangga kita, ada kesehatan kita, ada pekerjaan kita, ada usaha kita. Dalam hidup kita ada rumah tangga kita. Serahkan juga rumah tanggamu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memeliharamu. Serahkan juga suamimu kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengubahkannya. Bagian kita apa? Ingat Matius 7 tadi. Lakukan apa yang kau mau pasanganmu lakukan. Buat apa yang kau mau pasanganmu buat kepadamu. Buat itu terlebih dahulu. Jadilah teladan, contohi dia untuk apa yang kau mau untuk dia lakukan. Nanti urusan dia berubah atau tidak berubah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ingat, selalu saya bilang, berubahnya seseorang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia. Manusia tidak akan pernah bisa mengubah manusia. Tuhanlah yang memegang hati. Alkitab katakan, hati raja-raja ada di tangan Tuhan seperti batang air. Tuhan arahkan kemanapun Tuhan mau. Berarti yang Tuhan pegang adalah hati manusia. Kalau manusia udah dipegang hatinya sama Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, itu dahsyat. Itu dahsyat. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Jangan mempercayakan kepada dirimu sendiri. Oh, saya yang mesti rubah suami saya mesti rubah istri saya nih. Nggak akan pernah bisa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Lihat, kalau engkau bilang, tapi hak saya diinjak-injak pendeta sebagai seorang istri, tapi hak saya sebagai suami diinjak-injak, saya nggak dihargai pendeta, saya sakit hati. Hei, Alkitab bilang Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dengan kata lain, pembelaan Tuhan itu nyata. Kalau engkau sebagai seorang suami merasa diinjak-injak, merasa nggak dihargai, kalau engkau sebagai seorang istri merasa nggak dihargai oleh suamimu, merasa nggak dianggap, jangan paksa dirimu untuk menyatakan, ini hak saya sebagai seorang istri, ini hak saya sebagai seorang suami. Yang ada hanya keributan. Tapi belajar berlutut di kaki Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji, kebenaranmu dan hakmu itu akan Tuhan nyatakan. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan apa yang menjadi kebenaran, dan Tuhan sudah menyatakan apa yang menjadi hakmu, orang akan melihat terkagum-kagum, saudara. Haleluya.
Itu sebabnya saya percaya dalam sebuah rumah tangga ini yang mesti kita pegang. Jangan terlalu ngotot untuk mempertahankan hak saya sebagai suami, hak saya sebagai istri. Hakmu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan menyatakan apa yang menjadi kebenaranmu. Tuhan yang akan menyatakan apa yang menjadi hak. Nih, haknya kamu. Nih, apa yang menjadi kebenaranmu. Tuhan akan singkapkan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, yang tidak akan dibukakan. Jadi Tuhan akan bukakan selama engkau benar, engkau akan lihat. Ya, stop menuntut pasangan kita, ya. Karena saya pelajari begini, saudara. Dengan kita menuntut pasangan kita, karena kan kita bilang kan, ya saya berharap pasangan saya berubah, pendeta. Tapi tuntutan-tuntutan itu dari awal, itu kita menargetkan mereka. Sehingga ketika target itu tidak tercapai, kita yang menargetkan, kita yang menuntut, kita kecewa. Ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Pasangan kita yang kita tuntut, pasangan kita yang kita targetkan ini, saudara, akan merasa kecewa juga. Kenapa? Aduh, kenapa ya? Dia kok seorang suami tapi dia menuntut banyak ya. Dia seorang istri tapi kenapa dia menuntut banyak ya? Akhirnya ini permainan licik iblis. Yang satu mulai terintimidasi, yang satu mulai mengintimidasi. Akhirnya terjadi perpecahan, terjadi keributan. Nah, saya pelajari begini. Dengan menuntut pasangan kita, maka yang pertama, tanpa kita sadari, kita sedang memaksakan kehendak kita dalam hidupnya. Dan itu gak benar. Siapa kita mengubah orang? Kita memaksakan apa yang kita mau itu terjadi dalam hidup pasangan kita, nggak bisa. Kita nggak bisa. Itu namanya kita masih tinggal dalam keegoisan, saudara. Kita belum dewasa kalau kita memaksakan orang sama seperti apa yang kita mau, nggak bisa. Kalau engkau mau orang itu sama seperti apa yang kau harapkan, doa. Karena Tuhan yang sanggup mengubahkan seseorang. Dan cara Tuhan mengubah itu lebih dahsyat daripada apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama, dengan menuntut pasangan kita, kita sedang memaksakan kehendak kita terjadi dalam hidup mereka. Dan itu gak baik. Dalam tuntut-menuntut hanya ada kepahitan, hanya ada kekecewaan, hanya akan melahirkan sakit hati. Dan iblis akan berperan di dalamnya. Yang kedua, dengan menuntut pasangan kita, maka dapat menimbulkan tekanan terhadap pasangan kita yang dapat merendahkan dirinya. Sehingga akhirnya dia merasa tidak dihargai. Loh, kok sebagai seorang suami saya dituntut seperti ini? Siapa ya dia? Kok saya sebagai seorang istri dituntut sama suami saya seperti ini, supaya seperti ini? Akhirnya tidak ada rasa keberhargaan dalam dirinya. Dia merasa aduh, gue kayaknya sebagai seorang istri udah gak dihargai deh. Habis gue sebagai seorang istri hanya dituntut ini, tuntut ini, tuntut ini. Aduh, gue sayang sebagai seorang suami udah gak dihargai deh. Masa gue sebagai seorang suami dituntut ini, tuntut ini, dituntut ini. Tidak ada lagi rasa penghargaan. Karena dituntut terus, bukan dikasih. Itu akan melahirkan atau menimbulkan tekanan yang dapat merendahkan harga diri pasangan kita sehingga merasa tidak dihargai. Dan ini berbahaya. Orang yang kalau udah gak merasa dihargai, dia akan berontak, saudara. Pemberontakan lahir ketika tidak adanya keberhargaan di dalam dirinya yang dia rasakan. Belajar untuk menghargai pasanganmu, saudara. Belajar untuk menghargai kekurangan-kekurangan pasanganmu. Kalau engkau mau mereka berubah, yang pertama, lakukan dulu itu. Apa yang kau mau dia ubah, lakukan, contohkan. Dan yang kedua, doakan dia. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati orang, bukan kita. Kita hanya bisa mencontohkan agar dia melihat dan dia lakukan. Tapi untuk mengubahkan dan menetapkan hati orang itu untuk berubah, hanya Tuhan yang sanggup. Ya, jadi yang pertama, dengan menuntut pasangan kita, kita sedang memaksakan kehendak kita dalam kehidupan. Yang kedua, dengan menuntut pasangan kita, maka dapat menimbulkan pressure atau tekanan yang dapat merendahkan harga diri sehingga dia tidak merasa dihargai. Dan orang yang tidak dihargai akan lahir pemberontakan. Istri-istri akan memberontak, suami-suami akan memberontak. Kenapa? Karena nggak merasa dihargai. Kalau di rumah dia tidak merasa dihargai, maka dia akan cari penghargaan di luar. Dan ini berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan yang ketiga, dengan menuntut pasangan kita, maka kita tidak menghargai setiap perubahan yang sudah dibuatnya. Ingat,
sedikit apapun perubahan yang dibuat oleh suamimu, sedikit perubahan yang dibuat oleh istrimu, engkau harus appreciate, engkau harus hargai, sekalipun sedikit. Mungkin kau bilang, iya tapi berubah, tapi belum banyak pendeta, dia berubah, ya ampun berubahnya dikit banget. Hargai perubahan. Kau pikir berubah gampang kah? Susah. Untuk merubah sebuah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi kalau pasanganmu mau mengikuti apa yang kau minta dan dia berubah sedikit, baru sedikit, belajar hargai perubahan itu. Jangan menuntut banyak. Tapi dia mesti berubahnya banyak dong pendeta. Siapa kita? Sedikit perubahan, hargai. Terima kasih ya sayang, kamu udah banyak berubah. Walaupun kita lihat sedikit perubahan, kita hargai. Sehingga orang ketika merasa dihargai, dia akan berjuang untuk melakukan yang terbaik buat pasangannya. Penghargaan membuat seorang merasa dihargai. Itu akan membuat seseorang, memampukan seseorang untuk melakukan apa yang dia mau untuk pasangannya. Karena dasarnya apa? Kasih. Dasarnya mencinta. Jadi dengan menuntut pasangan kita, maka kita tidak menghargai setiap perubahan. Jadi jangan stop deh, lu nuntut pasangan, stop. Kalau dia sudah berubah sedikit, belajar hargai. Dia dulu orang yang suka marah-marah, sekarang ya masih marah tapi nggak terlalu sering. Belajar hargai, bukan nggak berubah, dia udah berusaha untuk berubah, belajar hargai. Sehingga akhirnya kita lihat dia mau berjuang. Kalau dia mau berjuang, kita support. Kalau dia mau berjuang, kita bantu. Sehingga akhirnya dalam rumah tangga saling mengingatkan. FB. Dalam rumah tangga saling menguatkan, dalam rumah tangga saling menopang. Iya saudara ya. Ya, jadi dengan menuntut pasangan kita, maka kita sedang memaksakan kehendak kita terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, dengan menuntut pasangan kita, maka dapat menimbulkan pressure, tekanan yang dapat merendahkan dirinya sehingga dia tidak merasa dihargai. Dan yang ketiga, dengan menuntut pasangan kita, maka kita sedang tidak menghargai setiap perubahan yang terjadi yang sudah dia buat. Belajar menghargai. Nah, kenapa ada tuntutan-tuntutan dalam sebuah rumah tangga? Kenapa ada tuntutan-tuntutan dalam rumah tangga dan rumah tangga Kristen? Yang pertama saya pelajari, adanya tuntutan-tuntutan dalam rumah tangga karena masih belum bisa menerima kekurangan. Nah, dari awal saya bilang, engkau ada masa pacaran, tahu dong tentunya kekurangan pasanganmu. Karena kita sudah pacaran, kita sudah ngadakan pendekatan. Kita tahu, oh pasangan saya kurangnya seperti ini, ya udahlah nggak apa-apalah. Saya tetap menerima dia sebagai suami saya tetap menerima dia sebagai istri saya. Belajar terima kekurangannya. Itu udah satu paket dengan kelebihannya. Engkau tidak bisa pilih, saya pilihnya kelebihannya aja, kekurangannya tinggalin. Nggak bisa. Terima dia dengan kekurangannya. Kelebihannya menopang hidupmu, kekurangannya engkau topang. Ya, jadi yang pertama, apa yang membuat rumah tangga itu hidup dalam tuntutan-tuntutan? Yang pertama, karena masih belum bisa menerima kekurangan pasangan. Sehingga akhirnya kita menuntut, ayo berubah. Ayo kamu mesti begini, kamu mesti kerjakan ini, kamu mesti buat ini, kamu lakukan ini. Kita yang pasang target, kita yang pasang limit, kita yang menetapkan konsep itu dalam pasangan kita. Nggak bisa. Kalau dia merasa itu sesuatu harus dirubah, maka dia yang harus kita ingatkan. Ingatkan, bukan menuntut. Ingatkan dan doakan. Karena kalau kita menuntut, saya ulangi sekali lagi, kalau kita menuntut, maka kita menetapkan satu target dalam hidup pasangan kita. Dan seringkali itu membuat kita pada akhirnya kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan yang terjadi. Loh kok nggak berubah-berubah sih? Loh kok nggak bisa, nggak sesuai dengan apa yang saya mau? Nggak bisa loh. Ya, jadi yang pertama, kenapa tuntutan-tuntutan itu ada dalam rumah tangga, dalam keluarga? Karena kita belum bisa menerima pasangan kita dengan segala kekurangannya. Yang kedua, kenapa ada tuntutan-tuntutan dalam sebuah rumah tangga? Karena masih memiliki jiwa kekanak-kanakan, childish. Anak-anak hanya menuntut kesempurnaan. Sehingga ketika didapati tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia nangis, dia kecewa, dia memberontak. Karena nggak sesuai dengan apa yang saya mau, nggak sesuai dengan apa ekspektasi saya, bahwa rumah tangga itu mesti seperti ini, mesti seperti ini. Dan ketika tidak terjadi dengan apa yang saya harapkan, maka dia kecewa.
hanya orang dewasa yang boleh menikah, anak-anak belum boleh. Kenapa? Agar siap. Orang dewasa harusnya sudah siap menerima segala bentuk kekurangan, segala bentuk penolakan, segala bentuk apapun juga yang mungkin tidak bisa diterima oleh anak-anak. Ya, jadi yang pertama, kenapa ada tuntutan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga? Karena masih belum bisa menerima kekurangan pasangan kita. Yang kedua, kenapa ada tuntutan-tuntutan dalam rumah tangga? Karena masih memiliki jiwa kekanak-kanakan. Bahkan ada orang-orang yang sudah tua kok dalam berumah tangga tapi masih sifatnya masih childish, kekanak-kanakan. Banyak saudara. Akhirnya kita mengerti bahwa dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, kita mesti belajar menerima. Bukan hanya menerima kelebihannya dari pasangan kita, tapi belajar untuk menerima kekurangannya juga. Nah, yang terakhir, kenapa ada tuntutan dalam rumah tangga? Karena tidak mampu menghargai sebuah perbedaan, sehingga akhirnya menetapkan suatu target, engkau harus sama dengan apa yang aku pandang baik. Nggak bisa. Jelas dari pendidikan orang tua kita sudah diajarkan berbeda. Orang tua kita dengan orang tua pasangan kita memiliki pengajaran yang berbeda dalam menghadapi sebuah permasalahan. Makanya selalu saya bilang, gara-gara cuci piring, cara cuci piring, cara mencet odol, cara sikat gigi, itu bisa buat orang dalam rumah tangga suami istri ribut kok. Suami-suami diajarkan sama orang tuanya cara cuci piring yang benar itu cuci terus sampai bilas, sampai bersih, jangan sampai licin. Kalau masih licin masih terus cuci. Tapi istri diajarkan sama keluarganya, ya udah jangan pakai sabun banyak-banyak, irit. Terus air jangan banyak-banyak. Nggak ketemu, cuma gara-gara cuci piring berantem saudara. Hal-hal seperti ini yang seringkali terjadi. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diributkan, tapi diributkan. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ada masalah, dibuat jadi masalah. Karena nggak mampu menghadapi perbedaan yang ada, akhirnya timbullah tuntutan. Nggak, kamu harus begini kalau cuci piring. Nggak, kamu harus begini. Kita belajar bahwa tuntutan itu hanya akan menghasilkan kepahitan, kekecewaan, luka. Orang yang menuntut itu juga luka. Kenapa dia luka? Dia juga kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia dinargetkan pasangannya. Sehingga ketika pasangannya tidak sampai target, dia kecewa. Aduh, capek gua udah nuntut, udah paksa dia udah berubah, udah gua ingetin, aduh dia tetap masih sama, udah nggak bisa deh. Lihat, karena terlalu menuntut. Apa yang dia mau itu ditetapkan dalam pasangannya. Nah, pasangan yang dituntut seperti itu juga kecewa. Aduh, gue kayak apa aja gue dituntut begini supaya berubah, supaya begini, supaya begini. Ingat, betul dalam rumah tangga harus ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi bukan berdasarkan tuntutan, tapi komunikasi. Duduk bersama, diam bersama, bicarakan sama-sama, cari jalan tengah. Sehingga suami tidak menuntut tapi sepakat, istri tidak dituntut tapi sepakat. Kesepakatan inilah yang membuat rumah tangga bisa berjalan sama lama sampai maut memisahkan. Kesepakatan, bukan berdasarkan tuntutan. Ya, jadi hari ini kita belajar stop menuntut pasanganmu. Kalau kau mau pasanganmu berubah, lakukan terlebih dahulu apa yang kau pandang baik. Untuk istrimu lakukan, untuk suamimu lakukan itu terlebih dahulu kepada mereka. Sehingga akhirnya bukan tuntutan yang kita buat, tapi mencontohkan, membuat sebuah teladan. Sehingga akhirnya pasangan kita melihat, pasangan kita doakan, dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan untuk belajar mencukupkan diri kami. Kami diingatkan untuk melakukan apa yang kami ingin orang lain lakukan kepada kami. Karena itu biarlah firman-Mu termaterai dalam hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami membawa setiap masalah kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami percaya dalam masalah kami, rumah tangga kami, keluarga kami, ada Tuhan yang memegang kami. Ada Tuhan yang menopang kami. Ada Tuhan yang menyatakan kasih kuasa Tuhan. Betul dalam rumah tangga kami masih begitu banyak kekurangan, tapi kami mau dibentuk, kami mau belajar, kami mau disempurnakan, sehingga kami minimal dari kami ya Tuhan, dari kami Tuhan ubahkan, sehingga pada akhir ketika kami berubah, maka rumah tangga kami mengalami perubahan, pemulihan, keluarga kami disempurnakan.
Karena itu hamba berdoa ya Bapak, secara khusus dalam kami membahas, dalam kami belajar firman-Mu tentang rumah tangga, tentang keluarga, biarlah Allah Roh Kudus yang terus melengkapi kami dengan roh hikmat, wahyu daripada Tuhan, memberikan kepada kami hati yang mau diajar, hati yang mau diubahkan, sehingga pada akhirnya rumah tangga kami mengalami pemulihan ya Roh Kudus. Rumah tangga kami mengalami sorga di tengah-tengahnya. Sebelum kami menikmati sorga yang sesungguhnya, kami menikmati sorga di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga langkah hidup kami semua dalam menjalani rumah tangga kami, Tuhan yang menetapkannya. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali menuntut pasangan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menargetkan pasangan kami untuk sesuai dengan apa yang kami mau, kami tetapkan dalam hidup mereka. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak pernah bisa merubah pasangan kami. Tuhanlah yang sanggup merubahkan mereka. Karena itu kami berdoa, kalau kami rindu Tuhan ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami, hidup pasangan kami. Kami doa karena kami tahu Tuhan yang memegang hati manusia, Tuhan yang sanggup merubahkan seseorang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa membawa setiap pergumulan-pergumulan mereka, baik mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka Allah, mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka, keuangan mereka, mereka yang bergumul buat kesehatan mereka, mereka yang bergumul buat anak-anak mereka, mereka yang bergumul buat usaha pekerjaan mereka ya Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Kami mengerti badai masih ada dalam hidup kami, masalah pergumulan harus kami hadapi, tapi kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, yang menghibur, yang memberkati kehidupan kami, sehingga selalu kami lihat ada jalan keluar yang Allah ciptakan dalam masalah kami. Bapak, hamba juga berdoa buat orang-orang muda secara khusus yang sedang menjalin hubungan dan sedang akan masuki dalam suatu pernikahan. Hamba berdoa, jika mereka ada dalam ibadah doa pagi dan menyaksikannya, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah ini boleh menjadi teladan buat setiap mereka, boleh menjadi pedoman bagi setiap mereka dalam mereka memasuki rumah tangga kelak nantinya. Biar Tuhan menetapkan mereka untuk mereka memiliki hati yang dewasa. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam nama Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai diri mereka. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga dari anak Tuhan yang berdoa bergumul untuk mendapatkan anak. Bapa, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka, diberkati buah kandungan mereka dalam nama Yesus, diberikan kesuburan dalam nama Yesus. Kami tahu hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menitipkan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Terbuka berkat-berkat-Mu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang terus mendoakan jiwa-jiwa, baik mereka yang mendoakan suami mereka yang belum bertobat, mereka yang mendoakan istri mereka yang belum bertobat, mereka mendoakan orang tua mereka, mereka mendoakan mertua, mereka mendoakan menantu, mereka mendoakan anak-anak mereka, bahkan orang-orang yang kami kenal, yang kami rindu untuk mereka mengalami lawatan jamahan kuasa Roh Kudus. Kami bawa nama-nama ini dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, sehingga mereka mengalami pemulihan, mereka berjumpa dengan pribadi Yesus melalui setiap pergumulan mereka. Bapa, izinkan kami mendengar kabar bahwa mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga penuhlah sukacita kami. Sungguh kami boleh melihat perkara-perkara ajaib Allah kerjakan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami teringat bangsa kami. Kami terus ucapkan berkat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati, bangsa kami dijaga, dipagari oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Segala rancangan-rancangan orang jahat, segala roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, kami berdoa disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang berdaulat atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Bapak, berkati Bapak Presiden Jokowi, beri hikmat kebijaksanaan, beri tuntunan-tuntunan Tuhan. Bahkan Bapak Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, ketua-ketua
BNPB, Ketua BNPT, Ketua KPK, bahkan kami berdoa Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan jaga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Biar diberi roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak, pada akhir kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan memberkati mereka yang berdiri di garda terdepan, sebagai dokter, sebagai suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, perawat kesehatan. Kami berdoa buat mereka, TNI Polri, Panglima TNI Kapolri. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah memberkati kehidupan mereka. Allah menyatakan kasih kuasa kemurahan Tuhan atas mereka, sehingga sungguh mereka boleh melihat Indonesia ada dalam kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga masa-masa pandemik ini boleh berakhir, boleh selesai. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, yang mengatakan bahwa akan ada gelombang-gelombang ketiga di akhir-akhir bulan ini, di akhir-akhir Desember, akhir-akhir tahun ini, Tuhan kami patahkan kutuk-kutuk itu. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak akan terjadi. Biar apa yang terjadi semua yang berasal daripada Tuhan. Biar apa yang terjadi, apa yang Tuhan pandang baik atas bangsa kami, atas dunia ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas bangsa Indonesia, bahkan atas bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, memulai hari mereka bersama dengan Tuhan. Secara khusus mereka yang baru bergabung dalam ibadah doa pagi ini, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah melalui wadah doa pagi ini Bapak, banyak jiwa dimenangkan. Melalui wadah doa pagi ini banyak jiwa dikuatkan. Melalui wadah doa pagi ini banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya di mana nama Yesus ditinggikan, kesanalah Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Pimpinan penyertaan kasih kuasa-Mu menopang kami dalam sepanjang hari ini. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan di rumahmu masing-masing, arahkan pandanganmu kepada Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak hamba ucapkan berkat buat umatmu di mana-mana tempat mereka berada. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat kasih karunia Allah, turunlah penyertaan Tuhan, turunlah damai Tuhan, turunlah berkat kesehatan, turunlah berkat damai sejahtera Tuhan mulai hari ini. Perlindungan-Mu menjadi milik bagian kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan pada akhirnya saya mengajak kembali kepada setiap umat Tuhan, besok kita akan kembali dalam ibadah doa pagi. By the way, jangan lupa Jumat berarti lusa kita akan kembali dalam doa puasa. Karena setiap hari Jumat kita mengambil waktu khusus untuk berpuasa, dan kita mendoakan khusus buat setiap pokok-pokok doa kita. Sehingga kita percaya tergenapi firman Tuhan, dialah Allah yang mendengar seru doa kita. Dialah Allah yang memberikan dan menyediakan terbaik, jauh dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Karena itu tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan ingatlah, jadikan rumah tanggamu menghadirkan sorga di tengah-tengahnya. Dimulai dari saudara dan saya, untuk menciptakan kedamaian, untuk membawa terang, untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.